Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan Vintage Inovasi Solusi Finansial bagi UMKM. Di sini saya sendiri Siti Holila, ada Arneta Rahmi, Putri Imam Menasari, dan Lilis Mayanti. Kami akan menjawab pertanyaan secara bergantian. Bagaimana dan apa kontribusi vintage pada UMKM di Indonesia? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah menjamin bahwa vintage tidak akan merugikan masyarakat terutama UMKM di Indonesia? Yang ketiga, kunjungi website peer-to-peer lending berbasis online yang mempertemukan pelaku UKM atau usaha kecil menengah yang membutuhkan modal dan layak kredit dengan pemberi pinjaman yang ingin mencari alternatif investasi. Setelah mengunjungi websitenya, diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ruang lingkup layanan P2P? Yang kedua, apakah yang membedakan P2P dengan pemromodalan yang kalian tahu? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Vintage yaitu singkatan dari Financial Technology yang merupakan suatu inovasi pembiayaan teknologi sebagai pendukungnya. Pada dasarnya, teknologi ini bekerja di area perbankan, peminjaman, dan sebagainya. Bagi UKM, vintage akan membantu UKM akan mendapatkan kemudahan dan efisiensi di area keuangan. Vintage memberikan banyak solusi keuangan, khususnya bagi bisnis kecil menengah yang ingin berkembang, yaitu UMKM. Ada beberapa keuntungannya jika UMKM menggunakan vintage. Yang pertama, vintage tersedia sebagai platform penyedia pinjaman. Vintage memberikan akses yang sangat mudah untuk para peminjam dari sektor UKM. Salah satunya adalah melakukan peminjaman melalui online. Dengan begitu, para pemilik UKM hanya perlu mencantumkan dokumen-dokumen yang diperlukan secara online. Yang kedua, semua proses dilakukan secara online. Jika kita melihat perkembangan terbarunya, bahkan semua ini bisa dilakukan melalui handphone. Bahkan UMKM bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi yang tepat dalam smartphone. Yang ketiga, vintage dapat mengecek pembayaran. Bagi UKM, menjaga proses keuangan bisa menjadi hal yang rumit dan menyita waktu. Dengan vintage, seluruh proses itu akan dilakukan online. Sehingga dengan hitungan menit, UKM dapat mengatur segala proses keuangannya secara transparan dan efektif. Sebagai UKM, penyedia layanan vintage bisa menjadi penyelamat dalam hal keuangan, pembayaran, dan finansial service lainnya. Bahkan semua hanya perlu menggunakan smartphone. Kontribusi vintage bagi UMKM adalah menutup celah yang tidak dapat dirangkul oleh perbankan. Berikutnya akan dilanjut oleh Putri Imam Menasari. Nah, itu tadi udah dijelasin apa itu vintage. Sekarang pertanyaannya adalah gimana sih pemerintah menjamin bahwa vintage tidak merugikan masyarakat, terutama bagi UMKM atau pelaku startup. Nah, sebagian dari kita kan mungkin sudah pernah ikut andil dalam penyumbangan dana by online, ya kan? Terus kita juga udah sering melakukan transaksi menggunakan online, yaitu memanfaatkan teknologi vintage itu sendiri. Nah, pemerintah menjamin keamanan dari vintage itu melalui peraturan. Pemerintah Indonesia menjamin bahwa vintage yang berada di Indonesia sudah berdiri secara resmi. Hal itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa mengawasi dan melakukan serta mengatur regulasi mengenai vintage ini. Vintage itu sendiri diatur oleh PJOK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garis miring PJOK .01 garis miring 2016. Nah, dari hal itu pemerintah udah tahu nih bahwa mana aja vintage yang secara resmi berdiri. Itu menjamin masyarakat bisa memanfaatkan jasa layanan keuangan berbasis teknologi. Hal selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup peer-to-peer. Peer-to-peer, apa sih pengertian peer-to-peer? Peer-to-peer merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman yang dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman. Maksudnya adalah suatu wadah, yaitu
platform online baik berupa website atau aplikasi yang menyediakan tempat ruang wadah untuk mempertemukan antara penerima dan pemberi pinjaman. Hakikatnya ini konsepnya hampir sama dengan platform belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah, namun dalam konteks yang berbeda di sini antara si penerima dan pemberi pinjaman, sedangkan dalam platform marketplace Shopee, Lazada itu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya itu di Indonesia itu sudah banyak peer-to-peer yang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Ya, mulai contohnya Investri, Coinworks, terus ada Finansialku, Amarta. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari Investri. Peran Investri sendiri yaitu menjalankan sebagai marketplace tersebut, yaitu menyediakan tempat untuk mempertemukan antara si penerima dan si pemberi pinjaman. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Untuk cara kerjanya sendiri, satu, untuk para peminjam atau borrower, ya langkah-langkahnya adalah mengajukan pinjaman. Borrower melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Yang kedua, analisis dan persetujuan. Tim investasi menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pendana. Dan terakhir, membayar pinjaman. Borrower membayar pinjaman melalui Investri sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya yaitu yang kedua, langkah yang dilakukan oleh si pendana atau lending ya. Pendana ini menelusuri marketplace. Pendana menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di fact sheet. Yang kedua, menandai pada tawaran pinjaman. Pendana menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih. Dan terakhir, menerima pengembalian. Perkenalkan, nama saya Nelly. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara peminjaman uang melalui P2P lending atau peer-to-peer dengan peminjaman uang lainnya. Peminjaman uang lainnya seperti kita pinjam uang ke teman, tentu itu berbeda sekali ya, karena kita tidak ada syarat khusus apabila kita meminjam ke teman, cukup rasa saling percaya dan rasa pertemanan gitu. Terus peminjaman uang ke koperasi, biasanya apabila kita pinjam koperasi itu akan rumit apabila kita bukan merupakan anggota koperasi, kecuali apabila kita merupakan anggota koperasi baru kita akan mendapatkan pinjaman dari koperasi. Yang ketiga, misalkan peminjaman uang ke bank. Saya akan membahas perbedaan antara peminjaman P2P lending dengan peminjaman uang di bank. Seperti yang sudah saudari Arneta Rahmi jelaskan bahwa P2P atau peer-to-peer lending merupakan suatu wadah yang mempertemukan antara si pemberi pinjaman atau yang sering disebut dengan investor dengan peminjam atau yang sering disebut dengan borrower atau debitur. Adapun keuntungan apabila kita meminjam uang di P2P atau kita sebagai investor di P2P adalah yang pertama, memungkinkan debitur atau si peminjam untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat karena akan selalu ada investor yang siap sedia untuk meminjamkan uangnya. Yang kedua, memungkinkan debitur atau peminjam uang untuk mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar tanpa rumit. Yang ketiga, memungkinkan debitur untuk mendapatkan pinjaman lebih dari satu investor karena lembaga P2P tersebut mungkin sudah bekerja sama dengan orang banyak atau dengan banyak investor, sehingga ketika ada seorang peminjam yang ingin meminjam uang, dia bisa saja menerima uang dari berbagai macam investor seperti itu. Yang keempat, para debitur tidak perlu menemui langsung si investor karena cukup diatur oleh lembaga peer-to-peer. Yang kelima, risiko untuk debitur atau peminjam relatif kecil karena sistem ini ada yang membutuhkan jaminan, ada juga yang tidak membutuhkan jaminan. Yang kelima, risiko untuk investor juga sangat kecil karena semua tanggung jawab dana yang dikeluarkan kepada si pemberi pinjaman itu sudah dikelola atau diawasi oleh lembaga peer-to-peer tersebut. Yang keenam, debitur bisa dari kalangan mana saja.
baik itu pengusaha besar, pengusaha kecil, pengusaha menengah, atau orang yang baru mau memulai usaha kecil menengah atau UMKM, atau orang yang mempunyai keperluan khusus seperti dana pendidikan atau untuk properti. Sementara apabila kita meminjam uang di bank itu akan sangat sulit ya, karena persyaratan yang diajukan oleh bank ketika kita akan meminjam uang itu diantaranya kita harus memberikan KTP, kita harus memberikan NPWP, kita harus memberikan slip gaji selama 3 bulan, kita harus memberikan rekening koran, kita harus memberikan surat izin usaha apabila kita meminjam uang itu untuk modal usaha, dan kita memberikan pas foto. Juga biasanya apabila kita meminjam uang di bank itu, bank meminta semacam jaminan gitu. Misalkan jaminannya BPKB motor atau enggak surat rumah, surat tanah gitu. Dan biasanya ketika kita mengajukan form untuk meminjam uang di bank itu uangnya tidak langsung cair. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum